Pak Mahfud pasti mau jadi menteri ini. Kenapa? Mau ada perombakan kabinet kan? Oh, bocoran dari Pak Alwi. Makanya ketika saya menolak jadi menteri itu, Pak Alwi yang pegang ini saya. Suruh mau, karena saya tidak mau jadi menteri pertahanan. Saya Pak Alwi, gitu aja. Gitu. Maksudnya kamu diem aja. Terima aja Pak ya. Terima aja. Sesudah keluar Pak Alwi bilang ini. Ente kalau bilang enggak, kalau Gus Dur tuh nanti bilang ya udah enggak jadi. Gitu. Nah, dengan Pak Mahfud ini beliau sering cerita bahwa ini ada tokoh di Jogja sekarang dan saya senang, dia bilang. Saya senang karena dia tegas dan backgroundnya cocok. Jadi kita akan panggil untuk jadikan menteri. Ada cerita seorang Islam gitu, nangis tengah malam menyembah kepada Tuhan. Ya Allah, anak saya 5, ya Allah. Ada satu. Yang ini masuk Kristen, ya Allah, mohon ditunjukkan anak saya. Lalu Tuhan menjawab katanya, kamu punya anak 5, masih 4 yang Islam. Saya punya anak satu-satunya masuk Kristen juga. Kata Gus Dur, memang kamu ini brandwear saya. Pemadam kebakaran. Saya mungkin salah dalam menerangkan sesuatu karena saya tidak tahu, ilmu saya terbatas, tapi saya tidak akan pernah berbohong. Tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan. Itu menodai martabat saya sebagai akademisi. Pak Alwi, selamat datang. Terima kasih. Lama kita nggak bertemu, ya sebenarnya lama juga enggak sih? Nggak lama sekali. Sering, tidak lama sekali, tapi orang mengira kita jarang ketemu soalnya. Padahal sering. Lihat sini Pak. Ini Pak. Pak Alwi. Selamat datang Pak Alwi. Terima kasih Pak. Pak. Dari Pak Alwi. Apa di situ? Pak Alwi, ini acara rubrik Ruang Sahabat Pak Alwi. Iya. Para pemirsa, alhamdulillah malam ini saya kedatangan sahabat lama saya, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Alwi Shihab. Beliau Kiai Haji Alwi Shihab tapi tidak pernah mau disebut Kiai Haji. Sebut saja saya Alwi gitu. Yeah. Pak Alwi Shihab ini dulu orang sangat terkenal dan menentukan sekali di awal era reformasi ketika Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia. Tangan kanan Presiden Gus Dur, jabatannya Menteri Luar Negeri, tapi urusan-urusan dalam negeri tidak bisa dilakukan sebelum berbicara dengan Pak Alwi. Sampai banyak kritik kepada saya. Sampai banyak kritik. Nah itu di zaman Gus Dur. Menarik pengalamannya Pak Alwi. Saya satu kabinet dengan beliau di kabinet. Saya Menhan, beliau Menlu. Ikut suka duka ketika Gus Dur mau jatuh. Kemudian mendampingi Gus Dur sehabis sholat subuh gitu. Dan macam-macam yang kami lakukan. Sampai juga kami sama-sama pernah memimpin sebuah partai yang dulu Dewan Syuronya Gus Dur, Pak Alwi ketua umum, saya wakil ketua umum. Sampai sama-sama di DPR, kemudian saya ke MK, beliau ke kabinet, terus terjun ke masyarakat sambil membantu pemerintah tanpa jabatan formal di kabinet. Nah baik, Pak Alwi, terima kasih kedatangannya. Kita kan dipandu oleh Puang nih Pak. Ini Puang Pak. Sama Bapak Sumatera Selatan juga kan? Sulawesi Selatan. Iya, ini juga Puang Sulawesi. itu raja. Iya. Itu yang disebut Puang Rizal Mustari. Terima kasih Mas Rizal. Ya Pak, makasih Pak Mahfud. Pak Alwi, terima kasih Pak. Ya, sudah hadir di sini ya. Saya tambahkan buat netizen bahwa Pak Alwi seperti Pak Mahfud katakan tadi 2 kali lo jadi menteri. Zaman Gus Dur Menteri Luar Negeri, lalu zaman Pak SBY menjadi Menko Kesra. Menko Kesra. Ya Pak ya, betul ya Pak? Ya, betul. Zaman tsunami itu ya? Sempat. Ya, itu. Sempat menjadi Menko Kesra. Ya. Betul. Ini perbincangan santai Pak Alwi dengan sahabat Pak Mahfud, karena kita melihat bahwa Pak Alwi itu seperti kata Mahfud tadi,
sahabat yang kental dari sisi kesamaannya itu sama-sama dipandang santri yang intelek lah, kira-kira gitu Pak. Makanya kita undang Bapak untuk berbicara. Saya mau mundur ke awal tahun 2000-an Pak Alwi. Ini Pak Mahfud suka cerita nih, bahwa Pak Mahfud itu boleh dibilang jalan hidupnya itu berubah karena Pak Alwi gitu ya. Karena telepon dari Pak Alwi. Pak Mahfud dulu yang cerita, langsung ke Pak Alwi Pak. Oke, saya. Pak Mahfud dulu deh, nanti Pak Alwi. Jadi Alwi begini, sebenarnya kalau telepon itu bukan dari Pak Alwi, dari dari Sekretaris Negara. Dari Johan Effendi. Johan Effendi. Yang Pak Alwi itu ketika Gus Dur janji manggil saya, kemudian ternyata Gus Dur pergi. Nah, yang mempertemukan saya dengan Gus Dur itu Pak Alwi. Kemudian, jadi begini ceritanya. Satu saat habis sholat Jumat, saya ditelepon Pak Johan Effendi, sekretaris ya. Ini Pak Mahfud ya? Iya Pak. Pak Mahfud diundang Presiden, kata. Loh, ada apa? Gitu. Saya kan dengan Gus Dur nggak pernah ketemu, udah 16 tahunan gitu ya. Bapak sebagai dosen UI ini di Jogja ya? Iya. Ada apa Pak? Nggak tahu. Bapak ditunggu besok jam 8 hari Sabtu. Di Jakarta gitu. Waduh. Terus habis itu, oke Pak, saya ke sana. Saya sampai ke Jakarta, di istana itu, ternyata Gus Dur ke Jogja. Yang bayangin. Saya telepon tuh Pak Johan. Anda gimana kok? Saya disuruh ke sini, katanya dipanggil Gus Durnya ndak ada. Oh iya, ya Gus Dur begitu itu katanya. Ini aja katanya Pak Mahfud. Saya tidak tahu gimana nih ngaturnya. Ini nomor telepon ajudannya. Gus Dur sekarang ada di Jogja. Ada apa? Nonton wayang. Nonton wayang sama Sultan. Padahal dijanji ditemui presidennya. Iya, terus saya pulang ke Jogja, segera saya telepon ajudannya, nggak diangkat-angkat. Nah, habis itu hari Senin, itu saya ditelepon oleh anggota Partai Kebangkitan Bangsa, Tari Siwi. Pak Mahfud, Anda katanya dipanggil Gus Dur kok pulang. Lah iya, Gus Durnya nggak ada. Pak Mahfud katanya, orang sini antri menghadap Gus Dur tuh berani nginap seminggu 10 hari. Pak Mahfud setengah hari kok pulang. Dipanggil itu kata Mbak itu. Iya, Tari. Oh, anggota DPR, Tari Siwi Utami. Oke, tahu. Besok ke Jakarta lagi aja. Ke Jakarta aja nanti ketemu Pak Alwi. Nah, saya datang ke Pak Alwi ya. Kuncennya Gus Dur ya kira-kira gitu ya. Yuk bayangkan di zaman Orde Baru tuh ketemu menteri kan harus daftar dulu lama kan. Yeah. Berapa hari sebelumnya baru dijadwal kan. Ini enggak. Saya langsung datang ke Pak Alwi bersama teman namanya Ayi Al-Hasni ya. Udah langsung datang. Saya daftar di bawah. Saya mau ketemu Menlu. Ya waktu itu birokrasi sudah tidak Pak Alwi Menlu ya waktu itu ya. Iya. Saya ketemu Menlu Pak Alwi Shihab gitu. Langsung diterima saat itu. Biasanya protokoler kan menteri nunggu di dalam. Pak Alwi yang keluar tuh. Keluar aja hari. Ente dari mana? Langsung bilang ente. Itu ya. Iya. Menarik. Masuk. Jadi bukan menteri nunggu di dalam, dia keluar pintu, menjemput saya di depan tangga itu. Ayo. Ente dari mana? Jogja ya. Ente dari mana? Gimana? Terus kami berkenalan. Saya Pak Alwi ya bilang. Saya dipanggil. Oh katanya. Terus diatur ketemunya nanti malam. Oleh Pak Alwi yang ngatur. Ya, bayangin nih. Padahal di Jogja waktu itu? Enggak, ke Jakarta kan balik lagi. Balik lagi kemudian? Ditelepon oleh Siwi. Saya pulangnya Sabtu hari Senin. Saya ditelepon untuk ke sana lagi. Jadi Selasa pagi saya ke sana langsung untuk Alwi. Ayo. Terus saya cerita Pak ini loh. Saya kalau Pak Mahfud dipanggil diberitahu oleh Johan, Pak Mahfud pasti mau jadi menteri nih. Kata Pak Alwi. Iya Pak Alwi di kantornya. Udah. Nanti aja ketemu Gus Dur di Jalan Irian. Nah, saya bayangkan seorang menteri luar negeri lagi langsung bisa menjanjikan saya ketemu presiden sore harinya. Pak Mahfud pasti mau jadi menteri ini. Kenapa? Mau ada perombakan kabinet kan? Oh, bocoran dari Pak Alwi. Nah, Pak Mahfud konsennya apa? Bidangnya. Saya Pak, saya dosen dan saya bidang hukum, guru besar di bidang hukum. Oh, nanti Pak Mahfud tuh mungkin mau jadi menteri pendidikan gitu. Iya. Karena orang kampus ya Pak Alwi ya. Iya. Kampusnya. Terus, betul, sore saya ke Jalan Irian nomor 7. Saya datang duluan, Pak Alwi datang, Gus Dur belum datang.
Itu belum jelas rumah siapa Jalan Irian nomor 7 itu. Jalan Irian nomor 7 tuh rumahnya Gus Dur, si Haji Masnuh namanya. Oh, yang Haji Masnuh yang sahabatnya Gus Dur Dulu itu. kalau nerima tamu kan ingat ya. Ingat Haji Masnuh. tamu yang Iya. non formal. Non formal, sahabat lah ya di situ ya. Oh, Jadi saya masuk ke situ ya kayak rumah-rumah gini aja, ada kacang goreng apa gitu orang loh. Ini tempat presiden di rumah tamu, iya katanya. Kata Haji Masnuh, Bapak tunggu aja. Terus Pak Alwi datang, sebentar lagi Gus Dur datang. Nah, Gus Dur datang itu juga Pak Alwi itu udah bilang Bapak Presiden, bilang ente sudah datang. Gitu. Ente datang dari mana? Pak Alwi ngomong ke presiden. Presiden. Ente udah datang Gus. Mungkin dari luar kota, dari mana gitu. Pak Alwi kok akrab banget. Oke, singkatnya masuk lah. Yeah. Singkatnya begini, Pak Gus Dur tuh, Pak Mahfud kata, saya ini perlu ahli hukum tata negara. Terus Pak Presiden, saya panggil Pak Presiden, gini, saya sudah punya 2, 1 Yusril, 2 Marsilam. Kata Presiden, kata Gus Dur. Sekarang saya minta Pak Mahfud bergabung ke kabinet. Kaget saya. Pikiran saya. Bapak sendiri atau ada Pak Alwi di samping? Ada Pak Alwi. Oh, ada Pak Alwi. Ya duduk gini nih, gini nih. Ya. Makanya ketika saya menolak jadi menteri itu, Pak Alwi yang pegang ini saya. Suruh mau, karena saya enggak mau jadi menteri pertahanan. Saya Pak Alwi, gitu aja. Maksudnya kamu diem aja. Terima aja Pak ya. Terima aja. Saya sudah keluar, Pak Alwi bilang gini, ente kalau bilang enggak, kalau Gus Dur tuh nanti bilang ya udah enggak jadi. Gitu. Nyesel lah sekalian. Iya. Nah, jadi Gus menteri apa? Pertahanan gitu. Gus menteri pertahanan itu sudah bukan Gus Presiden nih Pak ya, masih manggil Presiden ya. lah ya. Sudah mulai akrab lah manggil. Ya. Ini kan manggil ente apa, saya mulai Gus itu menteri pertahanan enggak ada. Pertanahan kan sudah dibubarkan, Gus, sudah masuk ke Direktorat Jenderal Mendagri. Pertahanan, kaget saya kan, pertahanan. Langsung kebayang militer dan segala macam. Saya kan nggak pernah belajar militer, nggak pernah bergaul dengan TNI apa. Ya, antum kan profesor, katanya Gus Dur. Saya juga nggak pernah punya pengalaman jadi presiden, bisa kok, katanya. Masa profesor nggak bisa gitu. Itu pernyataan monumental itu, Pak. Itu sering diomongin orang. Iya. Terus saya aja Gus Dur bilang gini, saya bilang, Gus, saya Menkumham aja, menteri waktu itu namanya Menkumdang, Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Ya. Saya Menkum aja menggantikan Pak Yusril. Yusril nggak mau, sudah senang di situ katanya. Pak Mahfud aja Menteri Pertahanan. Tepat Yusril tuh jadi Menteri Pertahanan. Atau saya ganti posisi Marsilam. Dia tata negara, sekretaris kabinet, sekretaris kabinet. Kata enggak, Marsilam tuh saya perlukan, orangnya sangat teliti itu katanya. Pak Mahfud di sini aja. Tuh gimana Gus? Gimana kalau saya jadi Menteri HAM saja? Waktu itu ada Menteri HAM dipisah. Jadi Pak Mahfud nawar nih ceritanya? Nawar. Itu Menteri HAM tuh mau saya bubarkan, mau saya gabung kan. Terus saya mau nawar lagi Pak Alwi gini. Gitu. Saya kebayang Pak Alwi gelisah, saya kira di samping. Ini gimana sih? Iya. Oh iya Gus, oke lah saya nunggu berita gitu. Gitu kan? Habis itu Pak Alwi pegang tangan saya gini. Ente katanya. Kalau Gus Dur ente bilang enggak mau nanti enggak dikasih bener. Setelah di luar. Setelah di luar. Ya. Sudah saya minta nama Pak Mahfud yang lengkap gimana? Nanti kalau diumumkan oleh Presiden. Saya kan lugu aja kayak ketemu teman. Saya kan enggak punya kartu nama, enggak apa. Saya ngambil nyobek koran di meja itu. Saya tulis ini Profesor Bapak dibaca. Coba pada Menteri Luar Negeri ngasih kartu nama dengan robekan koran. Sobekan koran. Tapi tulisannya sama persis ketika diumumkan. Betul. Saya nggak sabar Pak. Gimana Pak Alwi diceritakan? Masih ingat Pak peristiwa itu? Iya masih ingat. Saya masih ingat meja di depan itu, meja pendek begitu, Gus Dur di depan, kita berdua. Saya mendengarkan percakapan antara Presiden Gus Dur dengan Pak Mahfud. Memang apa yang dikatakan itu ya ditawar terus. saya yang gelisah. Saya bilang ini kalau ditawar terus ini nggak jadi. Kebayang saya Pak. Ini tawaran menteri nih kok jadi. Jadi ya sudah terima aja nanti berundingnya di belakang lah gitu. Dan karena apa? Karena Pak Gus Dur itu sudah
memuji Pak Mahfud sebelum ditentukan bahwa dia akan ada cerita begitu, Iya, Pak? dia cerita sama saya. Oke. Gus Dur ini ya banyak cerita hal-hal yang luar biasa pun dia cerita. Yang gaib, yang gaib, apa banyak lah ceritanya. Jadi saya pendamping yang baik lah. Iya. Kadang-kadang saya juga kurang percaya, tapi saya terima. Ya umpamanya hati, ya. satu waktu Menteri Luar Negeri Downer datang berkunjung ke PBNU, ketemu dengan Gus Dur. Alexander Donner ya. Waktu itu lagi sibuk orang siapa yang menjadi presiden nanti ini. Jadi ya bursanya Bu Mega, siapa lagi Gus Dur belum ada namanya. Jadi Donner tanya ke Gus Dur, kira-kira siapa yang akan jadi presiden nanti? Itu belum ke PBNU nih, Pak, ya? Iya, ke PBNU. Dia belum. Ini saya mau cerita yang aneh-aneh ini. Iya. Jadi terus dia bilang, myself. Dia bilang, saya jadi presiden. Dan terus dia bilang, kaget itu Donner. Ya, tapi kan dia nggak bisa bilang. Nggak bisa bilang tidak. Tidak kan. Dia yakinkan lagi. Mr. Shihab will be your counterpart. Ini Shihab ini nanti akan jadi maksudnya Menlu, counterpart kamu sama Menlu. Saya tambah kaget. Pak Ali langsung, gue jadi Menlu nih. Jadi ya setelah Donner keluar, saya bilang sama Gus Dur, biasanya orang itu bagi-bagi keuntungan setelah keuntungan ada di tangan. Ente sudah bagi-bagi menteri sebelum jadi presiden. Dia bilang, ente nggak percaya, ya mau bilang enggak, luar biasa. Ya artinya jawabnya susah. Ente nggak percaya, masa mau bilang enggak? Kita bilang kita lihat aja Gus. Nah itu kejadian itu diulangi oleh Downer waktu saya sebagai Menlu berkunjung ke Australia. Di depan ini satu forum dia katakan bahwa Presiden Wahid predicted sebelumnya, dia sudah meramalkan bahwa Mr. Shihab adalah counterpart saya, dan ini terjadi hari ini. Tepuk tangan lah orang-orang di situ ya. Jadi banyak hal-hal yang luar biasa yang tidak masuk akal, tapi terjadi. Nah dengan Pak Mahfud ini beliau sering cerita bahwa ini ada tokoh di Jogja sekarang dan saya senang, dia bilang. Saya senang karena dia tegas dan backgroundnya cocok. Jadi kita akan panggil untuk jadikan menteri pertahanan. Itu sebelum dipanggil. Kadang-kadang Gus Dur kita nggak bisa pegang juga apakah ini benar apa yang dia katakan atau hanya obrolan saja kan? Tapi ternyata itu hal yang benar dan dia pertahankan ininya posisinya lah gitu ya. Iya, dan yang aneh lagi gini loh, waktu saya ketemu bersama Gus Dur bersama Pak Alwi itu, dia bercerita kepada Pak Alwi, tapi mungkin Pak Alwi karena sering terlalu mendengar cerita-cerita yang hampir tidak masuk akal atau cerita sekilas, Pak Alwi tidak begitu nanggapi waktu itu. Tapi kemudian sudah itu saya tanyakan kepada seorang kiai di Jawa Timur, namanya Kiai Khotib Umar. Jadi begini, Alwi katanya, tadi malam cincin saya hilang. Saya cari kemana-mana ndak ada. Saya tanya ke istri, mana cincinku gitu. Terus tahu-tahu bangun tidur, istri sudah ngasihkan nih, Mas cincinmu. Loh tadi malam dicari-cari ndak ada, yang ndak tahu tadi ada di situ katanya. Nah, terus jadi ente sekarang kata Pak Ali, jadi ente sekarang pakai 3 cincin ya. Gitu. Ke Pak Alwi. Pak Alwi yang tanya ke Gus Dur. Sekilas saja, mungkin tidak tergagas oleh siapapun ya. Lalu saya kunjungan ke Jawa Timur, ketemu kayak Khotib Umar. Khotib Umar. Gimana kata dia, kan orang Madura gitu. Gimana sampean kok bisa kenal Gus Dur bisa di menteri? Saya juga enggak tahu Kiai, saya bilang. Terus gimana waktu itu? Katanya sih Gus Dur cincinnya hilang. Terus dicari sudah kemana-mana enggak ada cincinnya. Tiba-tiba bangun tidur sudah ada. Itu isyarat katanya bahwa Gus Dur tuh punya teman lama
yang lama tidak ketemu, sekarang ketemu untuk dipakai lagi katanya. Menurut Pak Kiai? Ya sampean itu katanya kayak OTO. Begitu. Lalu saya membayangkan, iya ya, saya dengan Gus Dur kan 16 Lama tahun sekali, nggak ketemu. Iya, nggak pernah ketemu ya. Nggak pernah ketemu, tapi hubungan lewat media. Iya, Gus betul, Dur betul. ngomong apa di media, saya komentari, saya ngomong apa dirujuk oleh Gus Dur itu sebelum jadi presiden gitu. Tapi nggak pernah ketemu, 16 tahun Pak. Tiba-tiba dia ingat saya gitu. Luar biasa. Nah, ya yang gaib-gaib begitu tuh banyak. Tapi Gus Dur sendiri nggak pernah nganggap itu gaib kan. Biasa saja. Iya. Jadi ketika Pak Mahfud datang nemuin Bapak itu, Pak Alwi itu sudah tahu bahwa backgroundnya kira-kira Pak Mahfud itu akan diminta jadi menteri ketika Bapak menjemput. Iya. Sudah tahu ya? Tapi secara detail saya nggak tahu. Belum tahu ya Dia detailnya. hanya bilang kita kan panggil Mahfud itu orang baik dan pintar dan ahli hukum. Ya itulah yang dia cerita begitu. Ya. Dan saya ingin dia menjadi menteri. Oh gitu ya. Oke, menarik Pak. Romantika. Kita masuk Pak sekarang itu pembicaraan awal tentang Gus Dur. Kita masuk yang agak substansi Pak. Iya. Ya ini ada 4 babak. Ada Timur Tengah, ada diplomasi Indonesia Pak, ada intelektual santri, ada Islam inklusif. Jadi dialog kita akan kita coba bagi. Timur Tengah Pak. Kalau gitu kita lanjutkan yang tadi. Kalau dari sisi geopolitik seperti tadi, kan ada juga yang kita pahami pemahaman religi Pak, antara Sunni Syiah dan segala macam katanya berkembang di sana. Bagaimana Pak Alwi bisa menjelaskan ke kita seperti apa isu itu yang juga menjadi pemicu kalau terjadi apa-apa di Timur Tengah? Kita harus kembali kepada zaman Syah Iran. Syah Iran itu dan orang Persia, orang di Iran itu semuanya Syiah. Iya kan? Semuanya Syiah. Iya, artinya sama dengan yang sekarang ini. Persis. Tapi kenapa waktu itu Syah Iran ini dicintai oleh Amerika? Dan kenapa waktu itu Syah Iran ini dekat sama Saudi? Jadi bukan ideologi yang menentukan, tetapi arah politik yang menentukan. Pada saat Khomeini jadi pimpinan tertinggi dan dia tidak sejalan dan Amerika bahkan memusuhi Amerika, pasti harus ada cara untuk memojokkan Persia ini. Memojokkan Persia ini dengan cara mengklaim atau menuduh bahwa Syiah ini sesat. Syiah ini bukanlah keluarga besar Islam. Bagian dari Islam bukan bagian dari Islam. Sehingga terjadi di situ propaganda anti Iran dan anti Syiah. Dan akhir-akhir ini kan juga kita dengar ya sampai bagaimana dari Gulf countries negara-negara Teluk itu merasa bahwa apabila Iran ini berkembang besar itu menjadi ancaman bagi mereka. Karena apa? Karena tuduhannya bahwa Khomeini akan mengekspor revolusi. Karena memang pernah ada kata-kata itu bahwa kita akan mengekspor revolusi. Revolusi ya bisa saja difahami bahwa revolusi anti Barat, ya, bukan revolusi mensyiahkan orang Sunni, tapi revolusi anti Barat. Karena kita lihat sampai sekarang negara-negara Teluk itu kan hampir semuanya pro Barat. Dan hal itu tidak bisa dipungkiri bahwa Amerika menikmati hal tersebut dan tidak ingin ada salah satu di antara mereka yang keluar dari camp itu. Iya. Jadi saya kira di Timur Tengah selama Iran ini tidak berhubungan baik dengan Gulf, dengan Teluk, maka tidak mungkin akan stabil Timur Tengah ini. Stabilitas tidak akan terjadi. Tidak mungkin. Tapi sebenarnya Saudi maupun Iran berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Umpamanya terakhir ini Menteri Pertahanan Saudi datang ke Iran, mau meyakinkan bahwa kalau seandainya ada serangan ke Iran, maka Saudi Arabia tidak mungkin akan membiarkan pesawat-pesawat tempur
Israel meliwati apa namanya daerah mereka, artinya meyakinkan. Tetapi apa yang terjadi di Gaza dan apa yang terjadi di Palestina secara umum, negara-negara Teluk betul secara retorika dia pro Palestina, tetapi tidak bisa memberikan tekanan terhadap Amerika, apalagi terhadap Israel. Kita lihat sekarang ini Israel sudah merajalela sampai Syria pun dia serang ya. Iya Pak, hari-hari ini Syria yang jadi. Syria dia serang. Jadi dari itu sekarang Syria menjadi bahan olok-olok juga oleh orang-orang yang tidak senang dengan cara Syria menghadapi Israel dan membiarkan mundur dan menyerahkan daerah tertentu di timur di selatan Syria kepada Israel. Jadi Timur Tengah ini ruwet kalau kita sangat ruwet. Dan sejarah panjang itu terjadi kan sampai sekarang Pak. Iya, kita harapkan bahwa ada gencatan senjata. Gencatan senjata ini juga umpamanya terjadi di Gaza. What next? Apa selanjutnya dari gencatan senjata? Iya. Udah hancur lebur begitu ya. Amerika kan pernah mengatakan Gaza itu dia akan jadikan seperti Dubai kan, daerah pariwisata dan sebagainya. Terus berkembang bahwa Hamas tidak boleh berkuasa di situ. Jadi masih kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sedangkan Mesir sebagai tetangga juga dalam keadaan yang dari segi ekonomi sangat parah, sehingga dia juga tidak bisa mempunyai apa namanya itu kekuatan dalam menentukan sesuatu yang kira-kira bisa memberikan peluang bagi Palestina untuk bergerak. Ya, jadi memang sangat menyedihkan dan ya kita hanya berharap ada mukjizat yang terjadi. Pak Mahfud, kita kan kalau tadi penjelasannya Pak Alwi berarti memang dominan pertimbangan politik dan kepentingan kan Pak di Timur Tengah. Sementara Sunni Syiah sampai sekarang itu menjadi isu dan bahkan termasuk ke Indonesia Pak. Menjadikan isu Pak Mahfud melihat bagaimana Pak? Ya itu apa namanya masalah termasuk bagian kelanjutan dari tragedi ya munculnya pertentangan Sunni Syiah ini. Kan itu sebenarnya mulai dari kepemimpinan Ali dan Utsman yang kemudian menimbulkan perang Karbala itu, dan itu berlanjut sampai sekarang seakan-akan musuh. Bahkan dalam kasus perang di Timur Tengah melawan Israel itu salah satu penyebabnya kenapa sulit menang orang Arab dan orang Islam melawan Israel itu karena mereka di handicapnya tuh Islam itu Sunni Syiah di samping itu juga orang Arab tuh punya kepentingan domestiknya masing-masing untuk negara itu. Sehingga kan pernah saya dulu cerita ketika ketemu Pak Hendro tuh ada buku kecil yang saya baca waktu saya mahasiswa semester 2 waktu itu di UGM. Namanya Masalah Palestina, ditulis oleh Muhammad Nasir. Kenapa katanya? Kenapa tuh Arab yang begitu banyak kalah sama Israel yang sedikit dan kecil? Jawabannya itu karena 7 negara itu bertujuh, tidak bersatu gitu. Sedangkan Israel kecil itu sendirian ngelawan dan yang 7 itu menjadi kecil-kecil. Bisa-bisa semua mereka beda-beda apalagi dibantu Amerika, dibantu macam-macam gitu. Nah, ketidakbersatuan itu ya karena isu Sunni Syiah dan sebagainya itu. Saya ya begitu. Kita nggak tahu juga sekarang tuh mau kemana tuh ya arahnya. Kalau peran ini paling organisasi konferensi Islam dan segala macam itu tidak cukup bisa efektif. Waktu diundang ke London tahun lalu ditanya pertanyaan yang sama. Bagaimana kira-kira OIC dia, gimana? Saya bilang OIC ini hanya bisa ngomong. Jadi saya katakan itu ada istilah di Indonesia apa namanya? NATO. Ya. Saya sampaikan ngomong doang gitu atau NATO ya? Ngomong doang. Tidak ada. Jadi tidak bisa menyelesaikan antar anggota saja, sulit menyelesaikan karena
ada dua kubu di situ. Ada kubu Saudi dan kubu non-Saudi. Dan non-Saudi ini kan tidak mesti orang Arab atau non-Arab yang tidak sejalan dengan Saudi kan. Jadi ada dua, dan selalu Indonesia itu di tengah. Ya, Indonesia ini memang istilahnya safety player lah. Tidak mau ribut. Jadi ya kita hanya menasehati saja. Jangan begini, jangan begitu. Ini ya sama kata Pak Prabowo sebelum perang ini, bahwa dia sangat kecewa ya melihat bahwa negara-negara Arab ini persis. Waktu beliau ke Turki Pak ya disampaikan itu ya. Iya, waktu dia ke Turki. Nah, secara gamblang dia katakan bahwa kita hanya bisa mengeluarkan statement-statement, deklarasi, tapi implementasinya tidak pernah kita lihat. Sangat kecewa, dan itu pernyataan yang betul-betul benar. Itu pernyataan diplomatik yang sangat kuat, sangat kuat. Iya. Negara-negara Arab agak kaget-kaget juga. Indonesia sekarang berani bicara. Itu kan mengeritik langsung di depan matanya kan. Tokoh-tokoh dunia itu ya. Dan itu terjadi. Jadi OIC juga ya kalau saya mau selaraskan ya kira-kira sama juga dengan PBB. PBB juga tidak menghasilkan apa-apa kalau itu tidak sesuai dengan keinginan Amerika, tidak bisa. Jadi ya memang ini dunia perlu ada reformasi PBB. Iya. Tapi ya sulit loh Pak, reformasi kan Pak. Memang sulit Pak. Karena hak veto di 5 negara itu harus dicabut dulu. Iya. Hak veto itu kan hak untuk menyatakan penolakan dan tidak bisa menjadi keputusan PBB kalau 1 dari 5 negara itu menolak. Ya. Amerika, Perancis, Inggris, Rusia, RRC. Iya, betul. Ya. 5 ini keputusan apa bilang saya tidak setuju, tidak jadi. Nah, untuk mengubah struktur reformasi ini 1 tidak setuju tidak bisa diubah. Itu masalahnya. Jadi ini akan melekat terus nih. Iya. Jadi memang dunia kita ini sebenarnya dalam situasi yang sangat menyedihkan. Ya, saya beri contoh. Ukraine melawan Rusia. Rusia kan dianggap mencaplok daerah Ukraine ya. Sehingga Eropa semuanya mengutuk kan. Persis. Ya. Jadi negara-negara banyak yang mengutuk Rusia karena dia mencaplok daerah Rusia, walaupun Rusia menganggap bahwa itu daerah-daerah asalnya dari mereka. Tapi pada saat Israel mencaplok Palestina kan mestinya sama juga. Reaksi yang sama mereka sampaikan. Tapi ini menunjukkan bahwa double standard, hipokrasi itu terjadi di depan mata kita. Jadi memang kekuatan yang menentukan, kembali lagi ke masa lalu. Might is right. Kuat itulah yang benar. Ini sekarang begitu kan. Amerika merasa bahwa dirinya benar karena dia kuat. Belum ada yang bisa melawan walaupun apapun yang dia lakukan. Coba kalau seandainya ada yang melakukan apa yang dilakukan Amerika kepada Iran, apa tidak ribut itu? Ini dia hajar begitu, besoknya diam-diam saja, nggak ada. Nggak ada. Jadi memang ya kita perlu merenung, ya kalau kita Muslim ini ya, kalau kita tidak bisa lakukan apa-apa ya kita berdoa lah. Berdoa. Baik Pak, kita melangkah ya Pak Mahfud, Pak Alwi, Timur Tengah. Kita sekarang masuk ke intelektual santri Pak, meneruskan yang tadi, yang pembicaraan awal tadi. Jadi ada semacam titik temu nih antara Pak Mahfud dengan Pak Alwi. Dua-duanya orang yang berasal dari pondok, lalu muncul sebagai scholar Pak. Gitu ya. Itu kira-kira yang lihat perbedaannya dengan kebanyakan santri yang lain. Saya mungkin ke Pak Mahfud dulu Pak, menjelaskan bagaimana perjalanan seperti Pak Mahfud dan Pak Alwi, yang saya katakan tadi dari kalangan NU yang tidak begitu kelihatan kiainya gitu ya, seperti Bapak tadi mengatakan Kiai Alwi Shihab gitu, tapi beliau lebih menonjol dari sisi skolarnya. Pak Mahfud mungkin bisa menjelaskan itu Pak. Ya karena sebenarnya dulu pesantren itu kan sebenarnya diisolasi dari dulu ya zaman Belanda, kemudian sampai zaman bahkan ketika awal-awal kemerdekaan itu yang berjuang untuk kemerdekaan itu kan pesantren luar biasa. Tapi
Karena sejak zaman Belanda pesantren itu tidak punya civil effect pendidikan, tidak dihargai, maka orang yang sudah berjuang tuh mau jadi tentara tidak bisa, kan tidak ada ijazahnya, tidak bisa diberi pangkat dan sebagainya itu. Nah pada zaman Orde Baru masih terjadi itu, masih terjadi di mana orang-orang pesantren itu, yuk jangan bayangkan ya orang pesantren di zaman Orde Baru itu bisa jadi menteri luar negeri, jadi menteri kehakiman. Jauh sekali dari bayangan ya. Hanya menteri agama jatahnya. Iya. Zaman paling Orde jauh Baru. itu Pak ya. Orang yang dari pesantren ingin jadi pejabat, jangan ngaku kalau Anda dari pesantren, tidak bakal jadi. Nah, di zaman reformasi itu, maka kesempatan muncul kan orang-orang pesantren. Ternyata di pesantren itu banyak orang-orang hebat. Gitu. Karena pendidikan di pesantren itu sebenarnya memang memberi wawasan keilmuan, cara berpikir juga tajam di situ, lalu kesederhanaan yang diajarkan. Sehingga terutama itu lagi tasamuh, sifat toleransi. Menghargai ya. Iya, menghargai berbagai perbedaan tuh dibangun di pesantren. Dan oleh sebab itu ketika zaman Orde Baru maka muncul Menteri Luar Negeri Pak Alwi, Menteri Peranan Perempuan Pak Bu Khofifah. Iya, yang santri-santri murni. Lalu ada Yusril kan, Menteri Kehakiman. Yang dulu kan orang-orang udah bayangkan orang santri tukang ceramah gitu jadi Menteri Pertahanan pada waktu itu. Ya, jadi Presiden Pak Gus Dur gitu ya. Presiden gitu. Nah, oleh sebab itu menurut saya pesantren itu banyak kontribusinya dan sekarang sudah mendapat penghargaan yang cukup proporsional. Saya kenalnya sih Pak Alwi itu sebagai pesantren, sebagai lulusan pesantren, nanti bisa cerita beliau. Beliau itu lulusan pesantren di Malang. Di Lawang. Di Lawang. Di Lawang. Nah, Lawang tuh di Malang. Kalau saya di Madura. Jadi orang pesantren-pesantren seperti saya ini banyak mempercayai hal-hal yang aneh-aneh tadi. Aneh karena tahu Tuhan tuh bisa menciptakan apa saja gitu. Di pesantren diajari yang aneh-aneh gitu, termasuk main sepak bola api gitu ya. Itu kan diajari di pesantren. Pakai sarung segala gitu ya. Pakai sarung, sarungnya lepas gitu, bola api dari anu itu. Itu di pesantren. Termasuk saya dengar cerita Pak Alwi nih. Suatu saat beliau ketemu siapa Kiai Hamid Pasuruan ya Pak Alwi. Dia cerita nanti dikonfirmasi. Jadi Pak Alwi itu mau sekolah ke Mesir. Ke Amerika. Ya. Minta mau cari rekomendasi dari Menteri Luar Negeri. Sulit kan dapat orang seperti Alwi dari mana mau ketemu Menteri Luar Negeri. Terus datang ke Kiai Hamid. Kiai Hamid itu kan tokoh. Pasuruan. Minta agar diberikan rekomendasi atau dibukakan pintu kepada Menteri Luar Negeri gitu. Tahu ketika ketemu Kiai Hamid, besok kamu yang jadi Menteri Luar Negeri besok. Waktu kecil, Pak Alwi ya. Itu kan di pesantren itu percaya hal-hal gitu. Luar biasa. Besok kamu yang jadi Menteri Luar Negeri, sudah saya ke sana. Kata Kiai Hamid. Kiai Saleh Tanggul. Kiai Saleh Tanggul. Kiai Saleh Tanggul. Iya, yang di Tanggul itu. Habib Saleh ya? Iya. Yang almarhum itu. Iya, almarhum. Yang itu dikenal wali. Dikenal wali di situ. Saya diajak oleh orang tua sebelum berangkat ke mana? Ke Amerika. Ketemu beberapa kiai. Ya, di antaranya ketemu sama Habib Saleh Tanggul. Nah, waktu itu saya cerita bahwa saya setelah pulang dari Kairo itu, saya ingin melanjutkan ke Amerika, tapi saya minta doa lah. Yang saya khawatir saya lewat imigrasi, saya diusir pulang, saya nggak punya uang banyak. Jadi kata beliau pergi ke Menteri Luar Negeri, ada Malik. Waktu itu ada Malik ya? Ada Malik. Nanti ada Malik kasih rekomendasi untuk bisa dapat visa. Jadi saya ke Jakarta bawa surat dari Habib, saya diterima, ya dikasih rekomendasi. Nah yang itu yang aneh itu, dia bilang nanti kamu masuk ke Amerika, kamu itu seperti macan yang lewat imigrasi, nggak ada yang berani tegur kamu. Ya. Siapa tahu nanti kamu pulang juga jadi Menteri Luar Negeri. Saya anggap gurauan. Long time ago itu Pak ya. Long time ago. Dan saya praktekkan waktu saya
liwat imigrasi memang saya nggak ditanya apa-apa. Jadi saya mujarab betul. Saya gabungkan dengan apa yang kata Habib Saleh Tanggul ini. Nah, dan akhirnya saya jadi Menlu, di mana ada seorang santri dari Lawang, ya saya bukan besar ya, tapi saya pernah hampir 2 tahun di pesantren Lawang, bisa jadi Menteri Luar Negeri, bisa mengajar di Harvard, itu kan tidak pernah terlintas. Iya. Tapi kalau kita percaya kekuasaan Allah kan jadi kita harus bersyukur dengan apa yang diberikan. Makanya membaca Pak Alwi itu loncatan luar biasa dari pondok di Lawang lalu ke Kairo, Mesir gitu, tiba-tiba laju ke Amerika di Harvard pula kan. Oh, itu terakhir Harvard itu. Itu terakhir Harvardnya. Pak Alwi itu doktornya di Mesir dan di Amerika kan. Dua banyak doktornya ya. Di bidang apa Pak ini? Yang di Mesir? Yang di Mesir itu tasawuf Islam dan pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Jadi saya banyak bicara tentang NU. Lalu waktu yang kedua di Temple University, itu saya berbicara tentang kontroversi misi Kristen dan hubungannya dengan Muhammadiyah. Kan Muhammadiyah dikenal bahwa konfrontatif terhadap, iya kan? Kalau NU kan tidak, kalau Muhammadiyah kan lebih ke depan, persis. Jadi ada kontroversi. Selalu ada benturan-benturan kecil. Betul. Jadi yang pertama saya bicara tentang NU, yang kedua bicara tentang Muhammadiyah. Oh, itu disertasi disertasi di Temple ya. Disertasinya sekarang jadi buku penting di Muhammadiyah. Jadi saya pernah bicara sama Pak Syafi'i Ma'arif. Oh, Pak Syafi'i. Karena Pak Syafi'i bilang itu bukunya Pak Alwi itu perlu disimpan di perpustakaan Muhammadiyah. Dia lebih tahu Muhammadiyah dari banyak anggota Muhammadiyah. Namanya disertasi kan. Iya, jadi ya memang ada, ya kita harus bersyukur lah bahwa apa yang Pak Mahfud, saya capai ini dari pesantren mulanya, ya dengan niat yang baik. Ya kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi kalau Pak Mahfud tokoh lah, kalau saya setengah tokoh. Di atas tokoh. Iya, artinya tidak pernah terbayangkan. Betul, tapi betul Pak. Tapi kalau generasi muda tidak banyak yang tidak mengikuti reformasi. Banyak yang tidak tahu sekarang anak milenial Pak Alwi itu siapa. Padahal hebat banget waktu itu. Iya, zaman bintangnya lah. Kalau setiap hari itu Gus Dur, Pak Alwi aja yang. Bahkan Pak Mahfud pernah mengatakan bahwa Pak Alwi ini bisa jadi tokoh representasi kita di pentas dunia. Kalau nggak salah, Mahfud pernah mengatakan begitu kan, Pak? Representasi. Saya ingat Gus Dur. Gimana Pak? Ketika ditanya orang, kenapa Pak Alwi yang jadi Menteri Luar Negeri? Karena orang NU nggak bisa bahasa Inggris kecuali katanya. Ya berbeda aja. Tapi begini, memang ada pengalaman. Ada pengalaman. Saya bersama Gus Dur, Pak Alwi, Pak Yahya Mohaimin, ada beberapa menteri itu berkunjung ke 7 negara di Timur Tengah, termasuk ke Yaman, ke Nigeria, Mesir gitu. Nah, waktu itu saya Menteri Pertahanan kan. Ketika menteri masing-masing bicara kan, Pak Alwi Menteri Luar Negeri kan pakai bahasa Inggris. Saya pakai bahasa Arab. Lalu Gus Dur berkomentar, wah aneh Indonesia ini, katanya orang Arab pakai bahasa Inggris, orang Indonesia pakai bahasa Arab. Itu Gus Dur Pak. Iya, di depan Presiden Saleh di Yaman ya. Oh iya. Ingat Pak Alwi. Presiden Saleh ketawa terbahak-bahak gitu kan. Saya kan baca yang sambutan bahasa Arab tentang misi pertahanan. Pak Alwi bahasa Inggris gitu kan. Karena temannya Menteri Luar Negeri itu juga waktu itu dekat sekali kan Pak Alwi, kayak saudara gitu. Dekat Presiden Saleh meninggal kan? Iya, meninggal ya. Dalam perang ya. Perang ya dia. Perang. Saya masih punya itu Pak pin. Dari dasi kan, jepitan dari Yaman itu. Yaman, waktu itu ke sana kan dikasih souvenir itu ya. Nah, ya begitulah hubungan saya dengan Pak Alwi, dengan Gus Dur di pemerintahan. Saya melihat Pak Alwi ini orang hebat, itu bisa mewakili Indonesia di
wajah Indonesia di dunia, dan juga bisa menerjemahkan pernyataan-pernyataan Gus Dur yang kontroversial diambil alih sama oleh Pak Alwi. Diambil alih, artinya dibenarkan kalau perlu, yang mengaku salah tuh dia gitu. Gus Dur yang salah. Nah, itu gitu ya Pak strateginya ya. Gus Dur kan sering salah. Kadang-kadang dipindahin ke dirinya Pak Alwi. Bukan salah karena nggak ngerti, Gus Dur sengaja kan agak ugal-ugalan. Jadi itu memang pernah terjadi satu waktu Gus Dur dapat berita bagaimana perlakuan di mana orang Arab terhadap TKW kan sering ada jadi kasus lah Pak di sana ya. Ada kasus gitu. Betul. Jadi terus Gus Dur biasa ditanya doorstep itu oleh wartawan bagaimana itu. Nah, itu memang biasa itu orang di sana itu begitu perlakuannya. Ini presiden loh yang bicara begini. Besoknya duta besar itu minta waktu ke saya. Dia bilang, bagaimana ini saya, bagaimana bicara sama kerajaan bahwa ini Gus Dur langsung menyerang. Jadi dianggapnya menyerang karena diplomasi Pak ya, di bahasa diplomasi. Iya. Jadi saya bilang sama Gus Dur, saya bilang ini duta Saudi datang dia komplain. Nah saya jawab, saya bilang bahwa Gus Dur itu tidak bermaksud hanya orang di Timur Tengah, di Hong Kong, di Indonesia pun begitu. Biasanya majikan itu agak kejam terhadap ini. Jadi itu bukan spesifik Saudi Arabia atau negara Arab. Jadi segala macam argumentasi harus disampaikan oleh beliau. Terus kata Gus Dur, memang kamu ini brandwear saya. Pemadam kebakaran. Iya. Luar biasa. Pak Mahfud dan Pak Alwi, itu cerita-cerita tadi ya bersama Gus Dur dari pondok, lalu masing-masing punya loncatan. Pak Mahfud dari pondok juga langsung sampai kalau saya dari pondok di Madura, pondok kecil lah ya. Pondok Al-Mardiya sekarang udah besar, bagus gitu. Ya begitu di pondok itu ya diajar begitu. Saya di pondok sangat kecil waktu itu, ya santrinya sekitar 60-an aja lah gitu ya, di satu desa terpencil. Tapi kiainya itu sangat bijak. Kenapa? Saya sering cerita, saya ceritakan lagi. Jadi setiap pagi itu saya diajak makan sama kiai itu. Satu-satunya santri lain enggak. Saya diajak ke rumahnya, namanya Dalem namanya. Pak Mahfud dipanggil ke Dalem gitu, ambil itu tempatnya kiai. Lalu makan, sudah makan tuh banyak banget gitu ya, makan. Terus sama kiai itu tambah lagi, tambah. Sudah saya sudah kenyang, tambah gitu. Sampai akhirnya beberapa hari begitu, akhirnya kayak, tahu enggak kamu, katanya, Fud, kebutuhan orang tuh hanya segitu. Gitu. Kamu dikasih banyak juga enggak habis. Oleh sebab itu besok jangan serakah ya. Gitu kata Kiai. Namanya Kiai Mardian. Jangan serakah, jangan korupsi. Hiduplah kamu dengan jujur, kamu akan enak gitu. Hidupmu akan tenang dan kamu akan berhasil gitu. Itu aja. Kamu punya rumah banyak, punya mobil banyak, tanah untuk apa juga? Kalau sudah tua gitu berpikir untuk apa ya ini besok gitu ya. Sama dengan kamu makan gitu. Kamu dikasih banyak makan, sudah tambah 2 kali 2 piring, keempat sudah enggak mau, kelima enggak mau gitu. Dan pesan itu selalu terpatri Pak. Selalu terpatri, hidup sederhana, tidak hidup serakah. Gitu. Ya. Dan betul saya mengalami, wah gajinya menteri itu besar banget ya gitu. Merasa sangat besar gitu ya. Bayangin, padahal orang lain jauh lebih besar gitu ya. Seorang PNS gitu ya. Seorang PNS tiba-tiba jadi menteri. Dapat gaji, dapat uang operasional dan sebagainya yang itu ya besar juga gitu. Semua masih difasilitasi. Saya merasa sudah tidak kurang, sudah berlebih yang saya terima dari negara ini. Untuk apa korupsi lagi? Kalau seumpama korupsi lalu untuk apa mau disimpan di mana kan gitu. Tapi saya heran juga tuh, orang udah habis-habis ya. Korupsi sekian triliun, sekian ratus miliar. Untuk apa dan disimpan di mana? Gimana membayangkan untuk memanfaatkannya untuk apa? Nah, saya sudah diajari itu tidak ada semua manfaatnya. Kalau kamu udah tua nanti berpikir malah gelisah. Ini mau diapakan? Gitu. Iya kan? Ini kalau bicara dengan 2 murid dan sahabat Gus Dur ya begini nih. Pak, saya mau lanjut sedikit. Tadi bicara pondok lalu kuliah yang hebat ya ke Mesir, ke Amerika, Pak Mahfud di Jogja gitu jadi gelar profesor. Itu kan mempelajari nilai, Pak. Nilai antaranya kejujuran dan segala macam.
Lalu kemudian Bapak berdua diajak oleh Gus Dur masuk ke politik. Masuk ke partai politik, ke PKB lah Pak ya. Gitu. Di dunia politik kan terjadi pergulatan Pak ya. Dinamika, kepentingan, penguasaan dan segala macam. Yang kadang-kadang nilai-nilai kejujuran itu tidak terlalu menjadi yang utama. Gitu ya. Bagaimana Pak Mahfud dan Pak Alwi berada dalam posisi itu? Sebagai orang yang dari pondok terdidik gitu, jadi scholar yang mempelajari nilai gitu. Tiba-tiba masuk ke dalam pergulatan kepentingan di politik. Bagaimana Pak? Pak Alwi dulu. Ya, jadi pertanyaan ini persis ditanyakan oleh profesor di Harvard kepada saya. Waktu saya pamit, kan saya mengajar di Harvard, lalu Gus Dur datang dan dia mengajak untuk mari kita sama-sama bangun partai di Indonesia. Jadi saya akhirnya pamit dari Harvard bahwa saya akan ke Indonesia. Saya akan ikut bersama-sama keluarga besar PKB lah. PKB waktu itu belum ada keluarga besar Nahdlatul Ulama untuk membangun partai. Terus kira-kira 6 bulan setelah itu saya kembali ke Amerika, ada pelawatan. Saya minta dari kedutaan tidak usah ada penjagaan saya mau datang seperti saya sebagai dosen dulu. Jadi saya datang ke teman-teman di Harvard, pertanyaannya itu. Dia bilang, saya mau tahu, kata profesornya, bagaimana perasaan kamu sebagai akademisi masuk ke dunia politik. Apa perbedaan yang kamu rasakan? Jadi berat menjawabnya. Saya bilang, kalau kita di dunia akademia, kita tidak boleh bohong. Apapun research kita, apakah itu menguntungkan apa yang kita pikirkan atau tidak, kita harus katakan sejujurnya. Tapi kalau di politik, kalau kamu tidak bohong, kamu tidak berjaya. Jadi kita tahu lah politikus di mana-mana itu tapi kita harus mengimbangi lah bohong-bohong yang masuk akal lah gitu ya. Yang masuk akal. Istilahnya white lies ya. Jadi bohong yang putih lah. Tapi kan kita bisa lihat bahwa banyak sekali politisi yang tergelincir, bukan aja di Indonesia, di mana-mana ya. Disebabkan karena tidak bisa menahan diri untuk tidak masuk ke dunia yang hitam itu. Jadi jangan sampai terjerumus lah kira-kira gitu ya. Saya mau meneruskan pertanyaan ke Pak Alwi tadi, sekarang ke Pak Mahfud. Yang tadi bagaimana Pak Mahfud sebagai seorang orang kampus, orang terdidik dari pondok dan pesantren masuk ke dalam dunia politik yang begitu banyak pertentangan dan di situ ada Gus Dur dan segala macam yang menjadi sahabat senior Anda, menempatkan diri tadi itu gimana Pak? Ada nggak strategi khusus yang Pak Mahfud bawa? Iya, sama. Saya lebih menampilkan sisi-sisi intelektualitas daripada permainan politiknya. Oleh sebab itu, jadi predikat intelektualitas itu membendung kita untuk ini ya, menjadi pagar untuk nilai yang dipertahankan. Ilmuwan, seorang akademisi itu boleh salah. Mungkin menerangkan sesuatu salah, teorinya salah, tapi tidak boleh bohong. Tidak berbohong. Iya kan? Itu ciri intelektual kan. Susahnya sekarang tuh banyak intelektual tukang, ya. Intelektual tukang itu apa? Dia sudah tahu bahwa seharusnya begini, dia bikin teori bahwa begini gitu, karena dibayar. Itu yang sebenarnya ya, ini juga ada di dalam bukunya Pak Prabowo itu, di dalam buku Paradoks. Intelektual sekarang bisa dibeli, survei bisa dibeli, berita bisa dibeli, kan itu kata Pak Prabowo di dalam buku itu. Nah itu banyak. Karena yang dilihat oleh Pak Prabowo dan kita rasakan semua di dunia akademik itu ya begitu. Orang minta pendapat, tinggal Anda mau bayar berapa, saya mau dapat apa, Anda mau minta pendapat kayak apa, gitu. Nah kalau seperti saya, seperti Pak Alwi sudah dikatakan tadi, saya enggak lah kalau berbohong, enggak mau. Saya mungkin salah dalam menerangkan sesuatu karena saya tidak tahu, ilmu saya terbatas, tapi saya tidak akan pernah berbohong. Tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan. Itu menodai martabat saya sebagai akademisi. Ada prinsip itu yang dipegang Pak ya? Saya merasa ternoda dan malu jika sebagai akademisi, kalau saya bohong maksud saya. Kalau bohong, saya merasa malu gitu. Sehingga itu dipikir gimana ya cara meluruskan kebohongan ini. Mencari berbagai cara. Saya tidak apa-apa salah, saya bisa meralat salah. Tapi kalau bohong gimana caranya? Itu beban batin. Betul bagi saya.
Nah, karena kebohongan itu harus disambung kebohongan baru. Iya kan? Iya. Mau tak mau kita akhirnya iya. terjebak pada skenario bohong. Kemarin bilang gitu, ini masalahnya begini nih. Gimana? Bohong lagi sampai terjerembab gitu. Nah, itu yang seharusnya dipegang oleh para orang yang akademisi, ilmuwan lah. Oleh sebab itu kearifan-kearifan seperti itu yang menurut saya perlu ditanamkan di keseluruhan tata politik kita, karena tidak selalu politik itu baik. Politik itu kan bagian dari kehidupan, sunnatullah. Tidak ada orang hidup tanpa politik, tidak ada. Oleh sebab itu tinggal kita mau baik enggak politiknya ini, kan gitu ya. Iya, betul. Kita lanjut ya Pak. Ini masih 2 lagi. Sekarang ini Islam inklusif. Pak Alwi dan Pak Mahfud itu 2 dari sekian tokoh lah kira-kira yang tidak henti-hentinya mendakwahkan ini, yang menyampaikan ke publik tentang bagaimana Islam inklusif itu menjadi sesuatu yang bisa diterapkan, yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Apa yang mendasari Pak Alwi menyuarakan tentang Islam inklusif itu? Sebenarnya cerita saya tertarik kepada Islam inklusif ini sewaktu saya di Amerika. Saya hadir satu seminar dan di situ gaduh akhirnya seminar itu antara seorang Muslim dan seorang Kristiani. Kesimpulan saya bahwa keduanya tidak mengerti ajaran agamanya masing-masing. Orang Islamnya garis keras dan tidak mengerti sebenarnya semangat Islam itu sendiri. Orang Kristennya juga demikian, merasa bahwa dialah yang paling benar. Saya waktu itu di Amerika kan setelah saya PhD dari Kairo, belum mampu untuk bisa menjelaskan secara baik, komprehensif apa sebenarnya Islam itu. Ya kalau dalam bahasa Arab, ya saya disertasinya bahasa Arab kan. Ini bahasa Inggris. Jadi saya memohon dari Allah, mudah-mudahan saya satu waktu bisa memberikan penjelasan kepada orang-orang Barat ini yang tidak mengerti Islam sebenarnya, dan sekaligus dia tidak mengerti agamanya. Sehingga dia akhirnya bentrokan di dalam ini, dan akhirnya dibubarkan di Amerika ini Pak, dibubarkan seminar itu. Jadi dari hari itu saya berusaha untuk mempelajari hubungan Kristen Islam. Pak Mahfud sebagai sebuah tema besar kan itu menjadi tema umum sekarang, Islam inklusif kan ya? Islam inklusif bagaimana toleransi menjadi aliran hidup ini menjadi aliran utama dalam Islam di Indonesia. Ya kalau saya tidak belajar seperti kalau tadi Pak Alwi kan memang detail belajar itu kan, melihat kenapa orang kok bisa ribut-ribut agama. Kalau saya pengalamannya mulai dari sederhana aja. Waktu kecil saya hidup di sebuah di daerah di Madura itu kan Islamnya sangat kental. Tetapi di sana banyak gereja. Begitu Pak ya? Iya, banyak gereja, banyak kuil-kuil Buddha, Hindu. Di Madura waktu itu. Nah, kita anak-anak main ke sana enggak pernah itu persoalkan perbedaan agama apa. Kalau Natalan kita ikut rame-rame, kalau hari raya mereka ikut juga makan-makan gitu, anak-anak itu kumpul. Karena di pesantren itu kalau waktu saya tidak pernah diajari soal perbedaan agama. Kita diajari Tuhan dan sebagainya menurut akidah kita, tapi tidak ada pengajaran bahwa agama lain itu salah dan sebagainya. Yang itu kemudian sesudah saya agak besar kenapa sih banyak orang kok benci kepada orang yang beda agama gitu. Saya melihat Gus Dur tuh rileks sekali kan, dengan rileks bahkan dia bercerita gitu untuk menunjukkan bahwa agama tuh nggak usah dipertentangkan. Sesuatu yang menurut orang sensitif oleh Gus Dur enteng aja gitu. Sehingga dia ada cerita seorang Islam gitu nangis tengah malam menyembah kepada Tuhan. Ya Allah, anak saya 5 ya Allah, ada satu yang ini masuk Kristen ya Allah, mohon ditunjukkan anak saya. Lalu Tuhan menjawab katanya, kamu punya anak 5 masih 4 yang Islam, saya punya anak satu-satunya masuk Kristen juga. Gus Dur itu kan jawaban Tuhan orang Kristen. Anak saya juga Kristen. Gus Dur banget Pak. Gus Dur kan gitu. Cara menjelaskannya tuh katanya kenapa kita ribut-ribut gitu. Itu cerita cara Gus Dur. Sehingga lalu saya menyimpulkan secara ilmiah apa sih dalilnya. Nah, lalu saya saya sangat terpengaruh oleh cara berpikir Gus Dur dan
cara Gus Dur menyampaikan dan dengan implementasi dengan sambil guru itu dengan pikiran Nurholis Majid. Saya bicara apa sih inklusivisme Islam? Yaitu ada 3 kata Nurholis Majid yang saya bukunya baca itu. Pertama, tiga kekuatan sumber untuk mengatakan Islam itu inklusif, membangun toleransi. Pertama, bahwa manusia itu Tuhannya satu. Di dalam Al-Quran disebut kanan nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu satu, tapi kemudian berpecah dalam pelembagaan agama. Kenapa kalau Tuhannya sama kok ribut? Harus bisa-bisa gitu. ya. Oleh sebab itu, ummatan wahidah satu, lalu pilar yang kedua, kalimatun sawa. Manusia itu Tuhannya satu, tetapi orientasi hidupnya kan berbeda-beda, kepentingannya berbeda, visi politiknya berbeda. Satukan aja dalam kalimatun sawa, gitu. Hal-hal yang bisa dipertemukan, kerjakan bersama. Apa itu? Membangun keadilan, membangun kebersihan lingkungan, nilai bersama yang nilai bersama, gitu. Tegaknya hukum, demokrasi itu kalimatun sawa. Nggak ada orang Kristen, Islam, Yahudi apa itu nggak bertentangan bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Bersatu di situ aja. Kalau ibadahnya udah terserah, kan Tuhan pada akhirnya penciptanya juga satu. Lalu pilar yang ketiga itu Al-Hanifiyah As-Samhah. Al-Hanifah santai itu toleransi, lurus, konsisten beragama, tetapi tetap toleran. Gitu. Menerima orang lain, menerima perbedaan. Itu sehingga dalil-dalilnya tuh ada semua. Misalnya tentang toleran tuh diceritakan oleh Nurholis. Coba waktu Nabi menjelaskan kepada orang-orang di Madinah itu, bahwa mereka takut tuh kalau ada Nabi nanti orang-orang yang tidak Islam dibunuh dan macam-macam itu. Lalu Nabi mengatakan gini, saya ini bukan untuk melarang dan untuk memusuhi orang Kristen, tidak untuk memusuhi orang Yahudi, tidak memusuhi agama lain. Lalu kata Nabi, innama bu'istu lid-dini al-hanifiyah as-samhah. Nah ini yang kemudian dipopulerkan dalil ini Nurholis Majid. Sesungguhnya saya diciptakan. Saya diutus ke dunia ini untuk mengikuti dan membawa agama yang lurus, tapi toleran. Tasamu gitu. Kan yang dihafalkan orang innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Itu hafal semua. Tapi yang hadis sahih juga ini kata Nurholis, di Indonesia kok tidak ada yang menghafalkan gitu. Bahwa Islam itu diutus untuk membangun kelurusan, orang konsisten pada agamanya, tapi as-samhah juga, toleran gitu. Nah disitulah saya cocok nih Gus Dur nyampaikannya dengan cara bergurau, Nurholis Majid dengan cara intelektual gitu. Maka saya senang baca tulisan-tulisan Gus Dur, Nurholis gitu. Kemudian disitulah saya dasar-dasar, ya di pesantren itu kan tidak pernah diajari permusuhan ya. Sejarah perang itu kan diajarkan di sekolah resmi. perang antar agama. Kalau di pesantren itu enggak banyak tuh. Ya orang ngomong enggak pakai kitab khusus lah. Kalau saya belajar sejarah Islam di sekolah itu dinasti ini berperang, menaklukkan ini kan tetap peperangan. Nah, padahal banyak ajaran-ajaran akhlak itu, Al-Hanifiyah As-Samhah dan sebagainya, kalimatun sawa itu tidak diajarkan di dalam sejarah, itu diajarkan di bidang lain gitu. Sehingga banyak orang berpandangan ya kalau kita beda perang aja gitu. Diajari perang. Dan gampang disulut gitu Pak. Bayangkan katanya, perang salib itu 200 tahun. Islam gitu. Menang, Islam kalah. Tapi akhirnya Islam menang gitu-gitu. Apa sih ya? Iya. Gampang dipanggil lo provokator. Iya. Baik Pak, satu terakhir nih Pak Alwi. Diplomasi Indonesia. Ini agak umum nih, agak Pak Alwi yang banyak. Pak Alwi yang banyak ya. Balik lagi ke zaman Gus Dur ketika Pak Alwi diminta menjadi Menlo nih Pak. Jadi yang kita baca itu kan Pak Alwi tidak punya latar belakang sebagai diplomat. Betul. Sama dengan Pak Mahfud lah kira-kira, tidak punya latar belakang sebagai orang militer, tapi kemudian diminta jadi Menhan. Nah, apa yang Pak Alwi lakukan dalam hal penyesuaian amanah diberikan oleh Gus Dur menjadi Menteri Luar Negeri, padahal tidak ada background diplomat? Memang pada dasarnya saya setengah menolak, bukan. Oh, ada juga perasaan itu. Saya merasa bahwa Menteri Luar Negeri ini terlalu berat bagi saya karena sebelum saya
tokoh diplomasi alia latas. Jadi saya itu merasa tokoh dunia betul tuh. Iya, saya merasa sangat kecil untuk bisa menandingi, meneruskan dan sebagainya. Jadi saya bilang sama Gus Dur, mungkin kalau Kementerian Pendidikan mungkin saya terimalah. Terus Gus Dur bilang, tidak, kamu bisa. Terima, kamu bisa. Dia bilang begitu. Mirip-mirip dengan Pak Mahfud. Berusaha kamu bisa. Bilang dia. Jadi ya saya jalanilah. Dan saya jalani ya sesuai dengan apa yang saya miliki dari pengalaman kecil ini berhubungan dengan orang asing dan sebagainya. Jadi yang pertama saya lakukan, saya angkat Pak Ali Alatas sebagai penasehat Menlu. Jadi saya bilang kalau ada hal-hal yang berat, saya tidak malu untuk datang ke Pak Ali. Pak Ali ini bagaimana begini. Nah, itu nomor satu. Yang kedua, dalam menentukan duta-duta besar, saya menggunakan beberapa tokoh Kemlu yang sudah pensiun, yang sudah tahu siapa orang-orang yang akan diangkat ini. Karena saya tidak tahu. Orang-orang yang memberikan masukan ke Pak. Saya umpamanya diberi masukan, ini baik, ini apa. Saya kan tidak bisa membantah. Jadi saya minta dari 3 ini secara rahasia memberikan kepada saya assessment. Jadi tanpa publik tahu ya? Tanpa. Dan dia memberikan saya itu tidak di-take. Itu saya. Karena kalau sudah di-take, itu berarti ada yang nge-take. Jadi ini berita sudah sampai. Jadi itu langsung ketemu saya. Nah, itu satu. Yang kedua, saya belajar dari Islam inklusif ini, ada istilah ekumenisme. Ekumenisme itu artinya menerima semua pihak. Itu istilah gereja. Jadi saya namakan diplomasi saya itu atau Kementerian Luar Negeri atau arah diplomasi ekumenistik. Jadi menerima perbedaan lalu berusaha untuk menerima pandangan orang lain. Dan itu konkretnya hubungan kita dengan Portugal yang sudah bertahun-tahun putus, kita berusaha untuk kembali pulih. Hubungan kita dengan Australia yang waktu itu sangat rawan juga kembali baik. Dengan Timor Leste, Gus Dur sempat untuk meminta maaf kepada jadi berusaha untuk merangkul semuanya. Sebenarnya ide Gus Dur juga saya implementasikan karena Gus Dur di samping itu Gus Dur juga sama dengan Pak Prabowo ini. Kalau luar negeri kemana-mana orang kan bilang ngapain keluar negeri ini menghambur-hambur uang. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan Gus Dur itu persis apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Maksudnya menciptakan hubungan personal antara kepala negara. Karena kalau ada hubungan personal itu, urusan-urusan lainnya itu gampang diselesaikan. Lebih efektif, Pak. Efektif. Dan ternyata hubungan Indonesia dengan dengan Eropa itu bisa selesai setelah 10 tahun kandas. Dengan Pak Prabowo begini ini, ya tentu saja Macron tidak akan akan membantah lah kalau ada permintaan yang kira-kira masuk akal. Gus Dur membuktikan hal itu waktu salah seorang TKW kita divonis hukuman mati. Gus Dur karena sudah kenal, sudah pernah berhubungan langsung dengan Raja Fahad, dia angkat telepon. Raja, ini ada warga saya ini, kalau bisa ditangguhkan, bukan dibilang dibatalkan, ditangguhkan. Dan itu ditangguhkan. Karena sudah ada hubungan pribadi. Sudah ada hubungan pribadi. Jadi ini sama dengan cara Gus Dur, walaupun Gus Dur waktu itu dikritik habis-habisan, seakan-akan menghabiskan dana, tidak memperhatikan urusan dalam negeri. Tapi justru dengan cara itu, dia bisa berhubungan dengan kepala negara, menciptakan hubungan personal yang menguntungkan Indonesia. Jadi masa saya itu masa yang walaupun pendek, tapi kita bisa menghimpun apa yang selama ini berserakan lah begitu. Khususnya Portugal, Australia.
Walaupun dirjen-dirjen saya waktu itu, saya berusaha untuk mau mengembalikan Australia ke artinya hubungan yang baik, mereka merasa bahwa ini Australia nakal dan sebagainya. Saya bilang kalau kita biarkan begini, dia nakal terus. Bagaimana caranya supaya dia baik? Biar ketemu. Jadi akhirnya kita sempat menentukan bahwa dia mau datang ke Indonesia, mengunjungi Indonesia dalam rangka ada konferensi di Eropa. Saya bilang kalau mau datang ke Indonesia, tidak boleh you langsung ke Eropa. Itu seakan-akan you hanya transit di sini. Kalau betul you mau datang ke Indonesia, you ke Indonesia, you balik ke Australia, baru dari sana. Dan itu dia lakukan. Dia lakukan, iya. Ya dalam rangka hubungan yang ini. Jadi memang saya sangat sependapat dengan Pak Prabowo dengan cara begini. Jadi bayangkan semua kepala negara yang dia kunjungi praktis menjadi temannya. Jadi teman, Pak. Iya, dan itu mempermudah bicara soal investasi, bicara soal hal-hal yang akan lanjut ke depan, dia sudah ada modal utama. Persis. Ya. Jadi saya kira itu yang dilakukan oleh Pak Ali ya. Pak Mahfud jadi Menhan, beliau jadi Menlu, ada pengalaman apa Pak dengan apakah zaman Pak Alwi yang ketika Gus Dur menyebut Pak Mahfud sebagai peluru tak terkendali kan mengomentari saya kan Amerika gimana Pak? Tidak banyak mengerti geopolitik dan kan bukan bidang saya. Jadi ketika orang banyak kritik, lucu nih ceritanya. Banyak kritik Gilbert, counterpartnya Pak Ali itu, dia terlalu banyak turut campur komentar urusan itu Timur Leste, dia macam-macam lah. Komentar di koran bahwa Indonesia salah punya milisi di Timur-Timur, saya lawan. Anda orang luar kok ikut-ikut. Menlunya mendengarkan nih Pak. Wah ngeri juga nih Pak Mahfud kata Pak Menlu. Pokoknya saya lawan lah. Wah Amerika ikut campur gini-gini, ini urusan Indonesia, Amerika tidak tahu gitu. Masuk di koran semua, terus Gus Dur di dalam sidang kabinet mengingatkan jangan terlalu keras, pakai diplomasi gitu. Oleh sebab itu nanti saya tugaskan Menhan, Menlu dan Pak Marsilam Simanjuntak menjelaskan ke wartawan nih maksud pemerintah gitu. Saya terpancing oleh wartawan itu tetap nantang Amerika. Sidang kabinet berikutnya. Meskipun sudah diperingatkan. Pak Mahfud hati-hati di sidang kabinet. Pak Mahfud hati-hati. Amerika itu punya peluru kendali. Kalau kamu peluru tak terkendali, di sidang Pak itu. Iya, makanya banyak yang tahu Pak Khofifah, Bu Nawitular, itu selalu kalau ketemu saya ini peluru tak terkendali. Ya gitu-gitulah. Kalau dengan Gus Dur enak gitu anunya gitu. Tapi juga banyak gurau. Dengan Gus Dur nyampaikan pesan-pesan tuh cuman gurau. Saya pernah bersama Pak Alwi sering cerita gimana Gus caranya kita berhubungan baik dengan Yahudi, apa yang bisa kita ekspor ke Israel. Kata Gus Dur, gampang itu katanya. Saya sudah bilang orang Yahudi ekspor ke Israel dari Indonesia itu BH katanya. BH. Loh, kenapa Gus BH? Orang Yahudi Rabai itu kan pakai gini tuh. Iya. Itu kita aja BH yang ukurannya besar, gunting di tengah kirim ke sana. Ini Rabai buatan Indonesia. Presiden loh ini Pak. Biro sambil ketawa kan. Gampang kok orang Yahudi kalau kita ngekspor apa ndak ada dari sini bisa diekspor ke Israel katanya. BH saja yang ukuran besar tuh gunting di tengah itu dipakai aja. Gitu aja kok repot gitu ya. Gus Dur tuh. Tapi kadang-kala pesen Mas, kalau Gus Dur tuh berguru ada pesennya gitu. Seperti ketika dia bercerita orang Yahudi itu yang suami istri bertengkar kan. Datang ke Rabai gitu, Rabi yang guru-guru kiai Rabi datang suaminya mengadu. Oh katanya, saya mau cerai ini istri saya nih kurang ajar gini-gini. Terus kenapa? Cerita sebegini. Oh ya kamu benar, kata Rabai itu. Habis itu kamu saya cerai, saya sudah bilang ke Rabai ini kalau kamu enggak benar. Lalu si istrinya hadap ke Rabai. Kenapa kamu cerita? Enggak, saya enggak salah gini. Lalu rabinya bilang, kamu benar gitu. Istri si Yahudi itu marah. Pak, katanya,
Kamu tuh kok semua orang dibilang benar. Ini benar, ini benar. Kamu sebagai rabai salah itu. Kamu juga benar. Jadi benar semua. Jadi apa pesannya Pak Mahfud? Jadi orang tuh harus punya pendirian yang tegas, banget yang benar, yang ini yang salah. Ini obrolan begini kadang-kadang langsung informal Pak ya. Iya. Kalau dengan Gus Dur itu ya, mau informal mau formal gitu muncul cerita begini. Kadang-kala di pidato resmi pun kan sering pidato kan, Pak? Gus Dur. Dulu dengan Bill Clinton apa itu. Saya pernah ikut Gus Dur ke Mesir itu dengan Syekh Tantowi Al-Azhar itu. Wah, kok tawat? Saya kan nggak ngerti bahasa Arab yang pasar-pasar gitu kan. Saya ngertinya bahasa Arab yang terstruktur Quran apa ya. itu, yang bahasa Arab Quran itu bisa. Ya, oleh kata Gus Dur itu. Tapi bahasa Arab yang gurau-gurau ya pasaran tuh Pak Alwi, Gus Dur bertiga itu kok tawa terbahak apa? Artinya dengan gitu-gitu Gus Dur tuh itu lancar aja bergurau gitu. Saya mengerti, saya melihatnya gitu meskipun saya tidak bisa ikut nimbrung karena itu kan bahasa sehari-hari bukan bahasa ilmu kan itu. Oh iya, saya ingat itu. Ada Pak cerita ya Pak. Joke-nya. Iya. Ada joke yang disampaikan oleh Gus Dur itu, kata Syekh Azhar, ini saya tidak berani menyampaikan ke orang lain. Sudah bisa dimengerti lah. Iya. Begitu lucunya dia ketawa. Dia bilang saya menikmati joke-nya, tapi saya nggak bisa diceritakan yang lain. Sebegitu tingginya joke-nya Gus Dur ya. Oke Pak Mahfud, Pak Alwi, saya kira Pak perbincangan kita udah sampai di ujung. Ini netizen semua pertemuan dua sahabat, perbincangan antara Pak Mahfud dan Pak Alwi. Ini banyak kisah-kisah yang 10-20 tahun yang lalu termasuk dengan Gus Dur di pemerintahan, tapi semuanya itu dijahit dalam sebuah nilai dan inspirasi yang bisa kita share ya Pak Alwi ya. Tentang kejujuran, tentang kesederhanaan dan pentingnya ilmu dan itu kesederhanaan. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan lain dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Alwi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Alhamdulillah.